Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 6. Simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu melihat kejadian kecelakaan lalu lintas? Kecelakaan terjadi dikarenakan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya, terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Tidak hanya para pengendara motor saja, tapi pejalan kaki juga wajib mentaati peraturan lalu lintas. Pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka, jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Mari kita baca bacaan masalah sosial di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan di lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terlambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaga agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendari sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Isi paragraf 1, beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Isi bacaan 2. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Isi paragraf 3. Fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan. Isi paragraf 4. Perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan lain-lain.
Kemudian, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Seperti contoh di bawah ini. Terdapat beberapa masalah sosial di masyarakat seperti rusaknya fasilitas milik umum atau publik, pencemaran lingkungan, adanya perilaku tidak disiplin masyarakat adalah merupakan masalah sosial yang biasa dan sering terjadi di masyarakat. Pencemaran air, udara, dan tanah terjadi karena masyarakat membuang sembarangan bahan berbahaya bagi lingkungan. Sarana atau fasilitas milik publik atau umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi harus dipelihara dengan baik dan dilaporkan bila ditemukan kerusakan agar segera diperbaiki dan dapat dipergunakan kembali. Sedangkan perilaku tidak disiplin di jalan dapat menyebabkan bahaya, yaitu kecelakaan lalu lintas. Perilaku tidak disiplin itu antara lain berkendara melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, pejalan kaki yang sembarangan menyeberang. Setelah itu, temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasi, nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Kerjakan tugas ini di buku tugas kalian masing-masing. Mari kita membaca bacaan memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digunakan pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara menggunakan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikanlah gambar cerita di bawah ini. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasar gambar tersebut? Setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar gambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Pilihlah salah satu gambar yang tersedia di bawah ini. 2. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. 3. Cari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan. Kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Selamat belajar. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.